Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta adik remaja yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas ribuan bahkan rahmat yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis ilmu ini dengan penuh semangat. Tak lupa salawat serta salam tetap dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah nanti di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat dari beliau. Seperti biasa di Jumat subuh ini ada kajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Furqan Hasbi. Marilah sama-sama kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada beliau Bapak Haji Furqan Hasbi LC, waktu dan tempat monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Mari kita bersyukur dulu kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha illa man yu'minu ni'matallah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Dan bukti syukur kita adalah hadir di Masjid Baitul Syukur ini. Langkah kaki kita yang kanan menjadi penyebab diangkatnya derajat kita, dan langkah kaki kiri kita menjadi penyebab penghapus dosa-dosa kita. Mudah-mudahan itu kita meraihnya. Amin. Kemudian kita juga untuk berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendapatkan Al-Quran, diantaranya surat Al-Mutaffifin yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 28. Selanjutnya kita akan membaca dari ayat 29 sampai akhir, insyaallah ayat 36. Nah, sekarang tahap keempat, ayat 29 sampai 36. Dan pada ayat 29 ini menggambarkan suasana orang-orang beriman di akhirat, di surga. Nah, ini artinya kita ingin menuju ke alam, ya, alam yang akan datang. Dan sebelumnya sudah kita mendapati gambaran tentang suasana surga yang kita digambarkan ada rahik mahtum, ya.
Jadi semacam tempat minuman ya, untuk minum di surga. Kemudian ada juga air ya, atau khamr yang dicampur dengan air tasnim ya, tasnim adalah mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Nah, mari kita baca terlebih dahulu ayat 29 dan ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Qalu inna haula'i ladallun. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. 'Alal araiki yanzurun. 'Alal araiki yanzurun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Alhamdulillah, kita baca ayat 29 yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Ayat 30, dan apabila orang-orang yang beriman lalu atau lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Ayat 31, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Ayat 32, dan apabila mereka melihat orang-orang beriman, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang-orang yang sesat. Ayat 33, padahal orang-orang yang berdosa itu
tidak dikirim untuk penjaga bagi orang-orang mukmin. Ayat 34, maka pada hari ini orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Ayat 35, mereka duduk di atas dipan sambil memandang. Ayat 36, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ini terjemahan dari apa yang sudah kita baca. Coba kita buka penjelasannya yang ada di halaman 242 ayat 30. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bil lagwi wa idza marru bihim yataghamazun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila orang-orang yang beriman lalu atau lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya. Penjelasan, itulah watak orang-orang yang berdosa ketika hidup di dunia, yaitu mengejek dan menyerang orang-orang yang beriman, serta tidak mau mendengarkan norma-norma kebenaran. Sesungguhnya dahulu sewaktu di dunia mereka menjadikan orang-orang yang beriman sebagai bahan olok-olok mereka. Apabila orang-orang yang beriman berlalu di hadapan mereka, maka sebagian di antara mereka mengedip-ngedipkan mata kepada sebagian yang lain. Kemudian hal ini menggambarkan keburukan tata susila mereka. Baik sekedar menambahkan bahwa apa yang kita baca pada ayat 29 ini, Allah menggambarkan atau menjelaskan orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa suka melecehkan, ya, suka menghina, bahkan mereka seringkali ingin menghabisi orang Islam, ingin menghancurkan umat Islam, sehingga umat Islam terancam oleh mereka. Dan pada ayat ini sebagai pengantar bahwa kelak perbuatan mereka akan mendapat balasan. Kita menggambarkan dulu di masa Nabi Muhammad SAW sebelum kemudian kita bisa merenung di masa sekarang. Jadi di awal dakwahnya Nabi Muhammad SAW penuh tantangan dan rintangan. Di awal-awal mengajak orang-orang beriman, dan itu Nabi sudah 3 tahun mendapatkan wahyu Al-Quran. Tapi 3 tahun pertama sirron, Nabi dakwahnya sirriyah, yaitu sembunyi-sembunyi, hati-hati, pelan-pelan dari rumah ke rumah, bisik-bisik. Intinya tidak dipublikasikan secara terbuka. Ini juga pelajaran bahwa ketika kita menyampaikan
kebenaran sekalipun, berhadapan dengan mereka-mereka yang kalau kita perhitungkan akan menjadi penyebab malapetaka atau menjadi penyebab bahaya, maka kita boleh diam-diam, sekalipun yang kita sampaikan diyakini suatu kebenaran, itu perlu hati-hati. Kemudian ketika Nabi SAW mulai mengumumkan tauhid, yaitu di Bukit Sofa, mengajak orang-orang untuk beriman, dan dihadirkan keluarga besarnya bersama sebagian masyarakat yang ada. Nabi menegaskan bahwa dirinya sebagai seorang nabi dan rasul, tapi orang pertama yang menentang justru orang dari keluarganya, yaitu Abu Lahab. Ketika Nabi mengajak kebenaran, Abu Lahab menghinanya dengan tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Ini contoh menggambarkan bagaimana pelecehan dan penghinaan Abu Lahab saat itu. Ini baru satu contoh orang yang kemudian diabadikan Allah Ta'ala gambaran Abu Lahab itu dengan ayatnya tabbat yada Abi Lahab. Ya. Jadi karena Abu Lahab mengatakan tabbat laka ya Muhammad, celaka kamu hai Muhammad, alihada jama'tana, apakah hanya untuk ngomong seperti itu kamu kumpulkan kami? Lalu Allah balas dengan tabbat yada Abi Lahab. Artinya bahwa kedua tangan Abu Lahab, ya, tabbat yada Abi Lahab itu celakalah Abu Lahab, kedua tangan Abu Lahab, watab, dan celaka secara keseluruhan. Intinya untuk menggambarkan bagaimana orang yang kafir menghina, ya, Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang beriman, dan itu dari zaman ke zaman. Bahkan bukan saja orang beriman di zaman Nabi Muhammad SAW, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, zaman Nabi Soleh, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa. Setiap kali orang yang beriman kepada Allah itu selalu mendapatkan tantangan dan rintangan, dan seringkali mendapatkan penghinaan, pelecehan dari pihak-pihak lain. Dan terutama justru yang seringkali menolak adalah para penguasanya. Jadi kalau kita telusuri dalam sejarah, para nabi yang berhadapan dengan para penguasa itu seringkali mendapatkan pelecehan, penghinaan, dan diawali dengan kondisi yang terkalahkan. Jadi kalau guyonan, dari dulu orang yang membawa kebenaran diawali dengan kekalahan. Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud. Bahkan Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Itu artinya untuk menggambarkan penguasa mengalahkan, ya, yang membawa kebenaran, dalam hal ini Nabi Ibrahim. Terlepas nanti pada endingnya tentu Nabi Ibrahim berhasil, tapi pada saat itu terkalahkan. Kemudian bagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa juga terkalahkan oleh Fir'aun. Ya,
Walaupun nanti endingnya, akhirnya Fir'aunnya tenggelam, tapi di posisi Nabi Musa yang dikejar-kejar. Bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa dikejar-kejar oleh musuhnya, sampai kemudian Allah selamatkan dengan diangkat ke langit. Malah endingnya Nabi Isa terkalahkan. Walaupun nanti ada orang yang syubbihalahu, yang disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini sekedar untuk menggambarkan contoh bahwa dari zaman ke zaman, dari dahulu kala, memang umat yang beriman seringkali terzolimi, terkalahkan oleh baik penguasa maupun lawannya. Maka kalau kita bawa ke zaman sekarang, ini hanya untuk guyonan, orang-orang Islam, orang-orang beriman yang mencoba ya untuk mengajak kebenaran seringkali mendapatkan tantangan dan rintangan, bahkan seringkali dikalahkan, disingkirkan oleh para penguasa. Ya, maka seringkali di Indonesia bikin sebuah partai, dan partainya partai yang berbasis Islam seringkali kalah. Makanya siap saja partai Islam kalah dulu. Ini hanya untuk siap mental saja. Tapi kalau kemudian Allah mentakdirkan menang, nah ini baru suatu keajaiban dan suatu kebahagiaan. Insya Allah ini kita punya harapan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, seringkali umat yang beriman mendapat penghinaan, mendapat pelecehan, dan itu sudah kalau dibilang sunnatullah. Ya, memang ini sunnatullah. Maka kalau kita menjadi orang beriman, lalu mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan, mendapatkan pelecehan dan penghinaan, jangan kaget, siap dan harus sabar.